Setelah anak-anak menemukan bangun-bangun ruang bersisi lengkung, kemudian difoto dan dikirim ke Bu Endang. Selanjutnya, hasil foto bangun-bangun ruang yang bersisi lengkung milik kalian akan Bu Endang tayangkan pada kolom berikut ini. Dari pengiriman gambar yang berbentuk bangun-bangun ruang sisi lengkung, baru ada 14 yang Bu Endang terima. Barangkali anak-anak sudah mengirim, kemudian belum sempat Bu Endang download. Silakan nanti diberi pada komentar. Atau mungkin belum sempat kirim gambar, silakan nanti dikirim gambarnya lewat WA Bu Endang. Terima kasih. Gambar berikutnya ini ada gambar gelas, ada gambar pendasi dari piala, dan ada gambar knalpot dari sepeda motor. Kalian mungkin sudah kenal, ini sepeda motornya siapa anak-anak? Anak-anak, di kelas 9 kemarin kita sudah mempelajari tentang bangun ruang. Bangun ruang itu ada dua, yaitu yang pertama bangun ruang yang bersisi datar dan bangun ruang yang bersisi lengkung. Pada hari ini kita akan bahas tentang bangun ruang yang bersisi lengkung, atau kita singkat dengan BRSL. Bangun ruang sisi lengkung ada 3. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Kita bahas sekarang bangun sisi lengkung yang pertama, yaitu bangun ruang sisi lengkung berbentuk tabung. Maka pada materi kali ini akan kita bahas tentang unsur-unsur dari tabung dan jaring-jaring. Kemudian kita bahas yang kedua, luas permukaan tabung dan volume tabung. Selanjutnya akan kita bahas tentang pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. 3 sisi itu adalah bagian atas, bagian selimut, dan bagian alas. Sekarang bagaimana dengan unsur-unsur tabung? Unsur-unsur tabung ada 3. Yang pertama, jari-jari tabung atau disingkat dengan R. Kemudian 2, tinggi tabung disingkat dengan T, yaitu jarak antara bidang alas dan bidang datar. Unsur yang ketiga dari tabung, sisi tabung, yaitu selimut tabung, alas, dan tutup. Setelah kita bahas unsur-unsur tabung, sekarang masuk ke materi jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung, kalau yang ada pada gambar,
ada lingkaran di atas bidang tabung. Alas tabung itu berbentuk apa, anak-anak? Kemudian selimut tabung berbentuk apa? Dan sisi alasnya berbentuk apa? Berdasarkan jaring-jaring tersebut, maka kita peroleh bagian alas tabung berbentuk lingkaran. Kemudian bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang. Bagian atas tabung berbentuk lingkaran. Bagian alas dan atas merupakan dua lingkaran yang sama. Bentuknya sama, ukurannya sama, maka dinamakan dua lingkaran yang kongruen. Anak-anakku yang Bu Endang sayangi, selanjutnya silakan anak-anak ambil benda yang kemarin sudah difoto dan sudah dikirim Bu Endang. Lakukan 1. Bangun apakah yang kalian foto? 2. Berapa ukuran tinggi benda? 3. Berapa ukuran garis tengah sisi atas dan sisi alas? Oke, paham? Selamat mengerjakan.